Halo semuanya, selamat datang di Ruang Bercerita. Pernah nggak sih kalian lihat tempat yang biasa saja, tapi ternyata di dalamnya menyimpan satu rahasia besar? Nah, pada episode kali ini kita akan membahas novel Lakon yang ditulis kemudian karya Bode Riswandi. Sebuah novel yang membahas tentang luka, pengkhianatan, dan dendam yang dipendam selama puluhan tahun. Yuk kita bahas novel ini dimulai dari identitas novel, sinopsis, pendapat artikel jurnal yang telah diterbitkan, keunggulan dan kelemahan novel, dan layak atau tidak novel ini dijadikan bahan ajar sesuai dengan karakteristik B. Rahmanto. Saksikan terus ya, jangan kemana-mana. Tapi sebelum itu alangkah baiknya kita perkenalan dulu karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Puji April Lestari dengan nomor pokok mahasiswa 25212111084. Saya dari kelas C, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Siliwangi. Novel Lakon yang ditulis kemudian merupakan karya dari Bode Riswandi yang diterbitkan oleh penerbit Langgam Pustaka pada tahun 2024. Dengan ketebalan buku 174 halaman. Novel ini menceritakan tentang rumah makan Adem Ayem yang dari luar tampak seperti biasa saja, tapi di dalamnya Magdalena menyimpan satu rahasia besar, yaitu bisnis gelap yang disembunyikan dengan rapi. Masa lalu kelam menjadikannya wanita yang dingin dan kejam yang mengendalikan banyak perempuan. Salah satunya yaitu Yanti, seorang wanita yang gagal melarikan diri hingga hidupnya berakhir tragis. Di sisi lain, ada Sukat, mitra Magdalena yang jatuh cinta kepada seorang wanita bernama Dahlia. Tetapi karena tekanan dan janji kepada Magdalena, Sukat akhirnya mengkhianati cinta mereka hingga menyerahkan Dahlia ke lingkungan gelap rumah makan Adem Ayem. Bertahun-tahun Dahlia hidup dalam dendam dan luka, hingga akhirnya penantian itu usai saat suatu malam Sukat datang. Dan di tempat itu, akhirnya Dahlia menutup kisah mereka untuk selamanya. Selanjutnya kita akan membahas pendapat artikel jurnal yang telah diterbitkan. Novel Lakon yang ditulis kemudian karya Bode Riswandi menggambarkan kehidupan perempuan yang terjebak penindasan, eksploitasi, dan ketidakadilan sosial. Dalam jurnal analisis naskah drama, novel Lakon yang ditulis kemudian karya Bode Riswandi dengan pendekatan strukturalisme genetik. Dijelaskan bahwa tema utama novel ini adalah perlawanan terhadap penindasan dan dehumanisasi manusia. Hal tersebut terlihat dari tokoh seperti Yanti, Dahlia, dan perempuan-perempuan lain yang terpaksa masuk ke lingkaran gelap rumah makan Adem Ayem karena pengkhianatan dan keadaan. Selanjutnya, Magdalena menjadi simbol bahwa kekuasaan dapat melahirkan penindasan baru. Sedangkan Dahlia digambarkan sebagai sosok perempuan yang bertahan di tengah luka dan ketidakadilan. Kesetiaannya menunggu Sukat selama 48 tahun menunjukkan kuatnya luka batin akibat pengkhianatan cinta. Selanjutnya, kita akan membahas keunggulan dan kelemahan novel. Pada bagian keunggulan terlihat dari cover buku ini yang menunjukkan kesan kalem, gelap, dan penuh makna sehingga sesuai dengan isi cerita yang tragis. Pada bagian konflik, novel ini mampu membangun emosi pembaca melalui kisah penderitaan, dendam, dan pengkhianatan. Penokohannya juga terlihat kuat dan realistis seperti pada tokoh Dahlia, Magdalena, dan Sukat. Novel ini juga mengandung nilai kritik sosial tentang eksploitasi perempuan, kemiskinan, dan ketidakadilan. Selanjutnya kita akan membahas kelemahan novel ini. Pada novel ini, kelemahannya terdapat pada alur campuran, di mana alur campuran ini memerlukan fokus yang lebih untuk memahami waktu masa kini dan masa lalu. Terakhir, kita akan membahas layak atau tidak layak novel ini dijadikan bahan ajar sesuai dengan karakteristik B. Rahmanto. Pada aspek bahasa, novel ini memiliki bahasa yang mudah dipahami meskipun banyak diksi dan filosofi yang dapat meningkatkan apresiasi sastra siswa. Pada aspek psikologis, novel ini memiliki konflik yang cukup berat seperti pengkhianatan, dendam, dan eksploitasi perempuan. Jadi novel ini tidak cocok untuk siswa sekolah menengah pertama, tetapi masih sesuai untuk siswa sekolah menengah atas dan perguruan tinggi yang lebih matang memahami tentang persoalan hidup. Selanjutnya, pada aspek latar belakang budaya. Novel ini dekat dengan realitas sosial masyarakat Indonesia karena mengandung nilai perjuangan, kesetiaan, serta kritik sosial yang edukatif. Dengan demikian, novel ini cocok untuk siswa sekolah menengah atas kelas 11 sampai dengan 12 dan perguruan tinggi dengan pendampingan guru agar siswa dapat memahami nilai moral yang terkandung dalam cerita. Sekian episode kali ini, sampai jumpa di episode selanjutnya.